Hai pemirsa Celeb On News Viral. Sudah siap dengan berita-berita viral yang akan kami sajikan pagi ini? Nggak hanya berita viral, tapi juga berita update seputar kehidupan selebriti tanah air. Karena yang viral cuma ada di sini. Apa bang dari luar aja tenang aja. Sebulan mendekam di rutan Serang, Banten, Nikita Mirzani santer dikabarkan bangkrut. Kabar Niki mengalami pailit keuangan mencuat usai dua rumah mewah kebanggaannya di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan dan BSD Tangerang bakal dijual. Dugaan Nikita Mirzani bangkrut makin benar adanya. Niki yang sudah kapalan berurusan dengan kasus hukum tak seperti biasanya. Tiba-tiba berurai air mata saat membacakan eksepsi di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang beberapa waktu lalu. Tapi ini diperlukan di penjara yang sangat berbahaya untuk negara dan Republik Indonesia. Tapi ini yang sebenarnya tidak bisa dikalahkan. Sekali lagi, saya ucapkan jangan takut untuk tetap berdoa keadilan walau langit akan runtuh. Mungkinkah tangis Niki sejatinya bukan karena ia semata-mata meratapi hidup jauh dari ketiga anaknya, namun lebih jauh dari itu. Lantaran janda bipolatif tersebut kesulitan ekonomi dan kebangkrutan pasca sebulan mendekam di penjara. Padahal, selama duduk di kursi pesakitan, Niki selalu tampil tebar pesona, percaya diri, dan necis. Bahkan, selama 3 kali mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Serang, Niki selalu tampil fashionable. Teranyar, si nyai kontroversi, tampil super glowing di persidangan. Jadi saya juga bingung mau mengomentari apa begitu dia datang ke sidang. Tadi kalian lihat kan, begitu dia masuk dan keluar dari mobil tahanan kok saya pikir dia mau syuting. Fashion show. Fashion show, saya aja kalah gitu loh. Lo cantik banget nih. Iya, karena aku nggak kena matahari. Perawatan nggak di dalam? Enggak dong, perawatannya pakai air wudhu. Kalau saya sering ngeliat ya, gimana orang diadili itu pada loyo gitu kan ya. Pada kayaknya gimana gitu, tapi dari sidang yang kedua ini saya ngelihat Nikita begitu tabah dan begitu siap untuk menghadapi persidangan dia. Dibuktikan dengan selalu berpenampilan tidak membuat orang miris. Sebulan tanpa pemasukan lantaran mendekam di penjara, wajar jika Niki disebut-sebut mengalami pailit keuangan hingga menjual 2 rumahnya. Meski sudah terang benderang 2 aset rumahnya siap dijual, Niki tetap saja menolak disebut bangkrut. Emang kenapa sih kalau jual rumah kan bukan jual diri? Gimana sih? Jual rumah salah, kalau diri ditangkap. Ya, isu bangkrut di tengah belitan kasus hukum boleh saja ditampik Niki dengan alasan ingin mencari rumah yang lebih besar untuk anak-anaknya. Rumah Nikita itu sudah dipasarkan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ini. Karena ada 2 pilihan rumah. Satu, dia mau tinggal di daerah rumah saya, dekat sekolah anak-anak. Karena Arkana juga sudah pindah sekolah kan ke DSD di BSD. Atau satunya lagi yang saya pernah diajak Nikita lihat di dekat Pacific Place. Namun, menjual rumah di tengah ia terbelit kasus hukum juga menimbulkan pertanyaan. Benarkah di balik Niki menjual rumah, sejatinya ia ingin buang sial? Pasalnya, bertahun-tahun menempati rumah Pesanggerahan
Niki tak pernah absen dari deraan kasus hukum. Alasannya karena udah bosan, namanya kekecilan, anak besar-besar ya. Trauma itu. Gak ada trauma. Ada trauma. Senyum bahagia diperlihatkan Jessica Iskandar saat dirinya dan keluarga mengadakan syukuran rumah barunya nan mewah dan megah di Pulau Dewata. Menggunakan ritual adat Bali, Jedar dan suami Vincent Ferha Handrianto mengikutinya dengan hikmat. Hari ini dengan berbahagia kita akan melakukan upacara. Mbak, upacara namanya apa? Ngulapit melaspas. Ngulapit melaspas. Namun, aksi Jessica Iskandar yang dengan bangga memamer rumah barunya malah menuai hujatan dari netizen. Ya, netizen kesal dan sewot melihat aksi Jedar di video yang dipublikasikan pada akun media sosialnya. Wajar saja bila netizen sewot, sebabnya belum lama ini Jedar mengaku bangkrut dan memiliki cicilan KPR rumah hingga ingin menjual rumahnya di Jakarta. Bangkrutnya Jedar imbas dari tertipunya dia oleh rekannya dalam bisnis sewa mobil yang nilainya miliaran rupiah. Dalam sebuah acara televisi, Jedar tanpa sungkan meminta bantuan untuk mengatasi masalah ekonominya. Pengakuan Jedar itu membuat sahabat dan penggemarnya terenyuh serta menaruh iba. Hingga ada yang bersedia memberi bantuan finansial kepada ibu dua anak ini. Tapi sebenarnya 9, berapa miliar artinya. Pengakuan Jedar yang meminta bantuan urusan keuangannya berimbas dengan sang suami Vincent Ferha Handrianto. Banyak kalangan menuding Vincent lepas tangan terhadap masalah finansial yang dihadapi Jedar istrinya. Punya kebutuhannya masing-masing gitu. Jadi ya mungkin sifatnya bukan karena nggak mau ngebantu ya, tapi kan angkanya juga lumayan besar gitu kan. Saya juga single parent, Mbak. Jedar malah ada laki nih, saya nggak ada siapa-siapa gitu kan. Jadi ya kita saling menguatkan aja sebagai sahabat. You as a husband, melihat ini, what you do? I'm mad, but nggak bisa apa-apa. Only thing I can do is support. Sementara itu, kasus penipuan yang menimpa Jedar yang diduga dilakukan rekan bisnisnya, Christopher Stefanus Budianto alias Steven, belum selesai. Mediasi yang dilakukan kedua belah pihak tidak menemukan titik temu.